Nah, berarti orang Kristen, orang Katolik percaya nggak Tuhan? Sama, percaya juga Tuhan kayak kita. Lalu saya tanya lagi, kalau gitu Tuhan yang menciptakan kita yang mana? Tuhan Bapa, Tuhan Putra, atau Tuhan Roh Kudus? Ada tiga nih. Shalom Alaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini kita akan membahas lagi dan meluruskan pengajaran dari Ustadz Felix Xiao. Ya, seperti biasa, Felix Xiao dia memang dulunya sih ngakunya selalu mantan Kristen atau mantan Katolik ya. Tapi akhir-akhir ini ketika saya lihat di beberapa pertemuannya, dia sudah nggak ngaku lagi mantan Katolik guys. Tapi mantan ateis katanya begitu sih. Saya nggak tahu dulu itu benar-benar Katolik atau sebenarnya dia memang ateis dari sononya. Tapi kalau yang saya lihat dan kita lihat sama-sama lah, ternyata Felix Xiao ini dalam semua videonya, nggak semua sih, beberapa videonya dulu-dulu memang membahas tentang Kristen, Katolik, dan doktrin-doktrin yang ada dalam Katolik. Dan tentunya banyak yang keliru. Dan hari ini kita akan menjawab jika ada pertanyaan dan kita akan meluruskan jika ada pengajarannya yang keliru. Daripada berlama-lama nih guys, lebih baik kita langsung aja nonton videonya. SMP kelas 2, saya kemudian pernah menanyakan sesuatu pada bapak ibu saya. Pi, Mi, asal saya dari mana? Bapak ibu saya jawab, dari bapak dan ibumu lah. Kalau gitu bapak dan ibu dari mana? Dari kakekmu lah. Kakekmu dari mana? Kakek nenek. Dari buyut lah. Lalu buyut dari mana? Ah, kamu banyak tanya aja. Kamu tanya sama pastor aja deh. Nah, besoknya saya tanya sama pastor. Pastor, asal kita ini dari mana ya pastor ya? Pastornya menjawab, asalmu dari Tuhan pencipta semesta alam. Begitu. Nah, berarti orang Kristen, orang Katolik percaya nggak Tuhan? Sama, percaya juga Tuhan kayak kita. Lalu saya tanya lagi, kalau gitu Tuhan yang menciptakan kita yang mana? Tuhan Bapa, Tuhan Putra, atau Tuhan Roh Kudus? Ada tiga nih. Oke, dalam video ini dia seperti semacam kebingungan atau bagaimana, saya kurang ngerti. Yang jelas dia mempertanyakan sebenarnya pertanyaan yang receh banget. Yang pertanyaan itu bahkan di sekolah minggu udah ditanyakan sama anak-anak sekolah minggu. Pak, siapa sih yang ciptain alam semesta? Siapa sih yang ciptakan manusia dan lain-lain? Dan itu pelajaran yang dasar banget di sekolah minggu. Bahkan di gereja saya itu sudah diajarkan dari batita guys. Batita itu apa? Bawah 3 tahun. Siapa yang menciptakan alam semesta, siapa yang menciptakan manusia, itu udah diajarin. Dan ini ditanyain oleh Ustadz Felix Xiao kepada pasturnya ketika dia udah gede, udah besar. Dan sepertinya dia merasa udah pinter banget gitu ketika mempertanyakan hal receh ini. Apa pertanyaannya? Ya pertanyaan seperti tadi dikatakan, siapa sih yang ciptain manusia itu? Oke, kita langsung aja bahas guys. Siapa yang berperan di dalam ciptaan itu? Ya jelas yang berperan adalah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semuanya terlibat dalam penciptaan ini. Oke, dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Perhatikan di sini ada kata Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi saya mau fokus dulu di kata Allah. Kata Allah ini sering banget diplesetin sama teman-teman mualaf. Itu katanya ini Allah yang ada di Quran. Padahal di sini sebenarnya udah jelas-jelas beda guys. Pribadinya beda atau yang kita tunjuk sebenarnya beda. Tidak sama dengan Allah yang ada di kitabnya Felix Xiao sekarang. Kalau dalam bahasa Ibrani sendiri memakai kata Elohim, bukan memakai kata Allah. Oke ya, paham ya? Di sini katakan Bereshit bara. Kata bara di sini adalah menciptakan dari sesuatu yang nggak ada menjadi ada. Itu bara. Jadi kalau ditanya siapa sih yang menciptakan segala sesuatunya di dunia ini termasuk manusia? Ya jelas jawabannya sesingkat itu, Elohim atau Allah Israel. Paham ya guys? Lalu apakah Yesus Kristus itu terlibat dalam ciptaan ini, Allah Anak, atau hanya Allah Bapa saja? Kalau di dalam ayat ini jelas sebenarnya menunjuk juga kepada Allah Anak yang adalah firman itu sendiri terlibat dalam penciptaan itu juga. Tapi sebelum masuk ke sana kita akan cek bagaimana dengan Roh Allah atau Roh Kudus itu sendiri. Dalam Kejadian 1 ayat 2 dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di permukaan air. Roh Allah ternyata juga terlibat dalam ciptaan itu. Bagaimana Roh Allah melayang-layang di atas air, yang artinya dia berperan aktif dalam merawat
berperan aktif dalam mengerjakan, berperan aktif dalam menopang ciptaan yang ada. Jadi Allah Bapa yang transenden itu pada akhirnya menjadi Allah yang dekat dengan ciptaannya melalui Roh Kudus. Itulah kenapa beberapa kali Roh Allah ini datang kepada Saul. Roh Allah ini ada di dalam diri para nabi. Sebab memang Roh Allah atau Roh Kudus ini berperan aktif dengan ciptaannya. Bagaimana dengan Allah anak, guys? Dalam Kejadian 1 ayat 3 dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dalam konsep ini, penciptaan segala sesuatu dalam kejadian ini hanya berfirman saja. Ketika Tuhan berfirman, maka segala sesuatunya jadi. Kalau manusia nggak akan bisa, guys. Berfirmanlah kambing, maka kambing jadi. Ya nggak mungkin manusia. Tetapi siapa? Tetapi Allah Bapa yang memiliki firman-Nya itu, Dia hanya dengan berfirman, maka segala sesuatunya jadi. Lalu firman yang dimaksud di sini siapa? Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan di situ, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jelas di sini dikatakan bahwa firman itu adalah Allah. Fix. Yesus Kristus. Loh, kok bisa firman yang adalah Allah itu menciptakan segala sesuatu, dan itu disebut Yesus Kristus? Di dalam Yohanes 1 ayat yang kedua dikatakan, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Perhatikan baik-baik, ia di sini adalah firman bersama-sama dengan Allah. Seperti dalam Kejadian pasal 1 ayat 3, bagaimana berfirmanlah Allah segala sesuatu jadi. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Dan di ayat 2 dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tanpa firman, tanpa Yesus itu tidak ada segala sesuatu yang bisa dijadikannya. Karena apa? Memang Allah memiliki firman-Nya yang tidak bisa terlepas dari dirinya. Dan memang firman Allah ini menjadi manusia pada akhirnya ketika Yesus dilahirkan. Dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Perhatikan baik-baik. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Firman yang adalah Yesus itu menjadi manusia. Pada masa prainkarnasi inilah Yesus bersama-sama dengan Allah dan Roh Kudus menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk manusia. Sekarang saya mau fokus ke penciptaan manusia. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik, jangan bosan. Nonton sampai akhir supaya ngerti keseluruhan pengajaran di dalam kekristenan mengenai penciptaan. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di dalam Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Di sini jelas bagaimana Allah dalam ketrinitasannya menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan dirinya. Dalam hal apa? Dalam hal intelektual, moralitas, dan spiritualnya. Itulah kenapa manusia itu berbeda dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini, ciptaan yang lainnya. Manusia adalah unik sebab diciptakan berdasarkan gambar dan rupa Allah itu sendiri. Kemudian dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Yang diciptakan secara langsung hanya Adam dan Hawa. Dan kemudian manusia yang ada dunia ini berkaitan dengan beranak cucu. Yang artinya beranak cucu melalui hubungan biologis. Dan ini jelas sekali, pencipta kita adalah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu udah jelas. Jadi menjawab pertanyaan dari Ustadz Felix Xiao ini, seharusnya pastor itu ya menjelaskan apa yang ada di dalam Alkitab seperti apa yang sudah saya jelaskan. Saya rasa pastor itu pasti bisa menjawab pada Felix Xiao seperti itu. Hanya saja ada dua kemungkinan. Entah cerita yang disampaikan oleh Ustadz Felix Xiao ini beneran ada apa enggak.
Kalau beneran ya lucu banget, masa sekelas pastor nggak ngerti jawaban yang seperti ini, ya kan? Padahal ini pertanyaan sekelas pertanyaan anak sekolah minggu. Dan pasti kalau pasturnya benar-benar belajar, dia akan bisa menjawabnya. Dan kemungkinan ini cerita yang dikarang oleh Ustadz Felix Xiao sendiri. Supaya apa? Supaya seakan-akan orang-orang Kristen tuh nggak bisa jawab pertanyaan dia yang seperti itu. Padahal jawabannya ya gampang banget guys. Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia diciptakan oleh Tuhan Allah. Kata Tuhan huruf besar di situ menunjuk pada Yahweh. Bagaimana Elohim, Yahweh Elohim itu menciptakan manusia dari debu tanah. Kemudian dihembuskan rohnya ke dalam diri manusia sehingga manusia itu hidup. Inilah proses penciptaan yang ada dalam Kejadian pasal 1 dan pasal yang kedua. Dan jelas-jelas ini tertulis di dalam Alkitab. Ya kenapa sampai Ustadz Felix Xiao bisa mualaf hanya gara-gara pertanyaan itu? 2 kemungkinan. Pertama, dia nggak pernah Kristen, kemudian dia pindah agama. Yang kedua, dia Kristen tapi nggak pernah baca Alkitab dan nggak belajar baik-baik. Makanya nggak ngerti tentang ciptaan itu. Itulah kenapa hari ini saya jelaskan. Jika ada teman-teman yang memiliki pertanyaan yang sama dengan dia, ya tanya langsung kepada pendeta yang benar-benar bisa jawab lah. Begitu aja sih, sesimpel itu. Kalau nggak baca Alkitab sendiri, sebab dalam Alkitab udah jelas tentang penciptaan. Nggak perlu ribet-ribet cari tempat yang paling jauh, sebab tentang penciptaan sudah ditaruh di pasal yang paling pertama. Kejadian 1 dan Kejadian pasal yang kedua. Itu adalah penciptaan. Kenapa ditaruh paling awal? Supaya teman-teman semuanya tahu siapa pencipta dari teman-teman semua. Dan nanti di pasal 3 teman-teman akan tahu kejatuhan manusia ke dalam dosa. Terima kasih, ini saja dari saya. Mudah-mudahan iman kita tidak goyah dengan pertanyaan-pertanyaan receh semacam itu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.